One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Temu lagi dengan Miss Sari. Masih di materi perbandingan. Pada pertemuan ketiga ini, Miss akan membahas tentang pengertian, lalu perhitungannya, serta grafik dari perbandingan senilai. Ya, simak baik-baik. Perbandingan senilai itu adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar juga. Nah, makanya namanya senilai ya. Jadi yang kalau salah satunya makin besar, satunya lagi juga makin besar, atau sebaliknya. Gitu. Nah, jadi di penulisannya, jika perbandingan A banding B senilai dengan C banding D, maka A per B sama dengan C per D senilai. Jadi ya. Contohnya nih, perbandingan senilai itu jumlah roti yang akan dibuat dengan tepung yang dibutuhkan. Nah, berarti kalau roti yang mau dibuat banyak, tepung yang dibutuhkan juga banyak. Sebaliknya, kalau roti yang mau dibuat sedikit, tepungnya juga berkurang. Atau jarak dengan kecepatan. Nah, semakin kecepatannya meningkat, maka jaraknya juga semakin jauh. Gitu ya. Sekarang bagaimana menghitungnya? Nah, ini Miss punya contoh nih. Cinta menaiki sepeda selama 15 menit sejauh 3 km. Nah, 15 menit ini 3 km. Lalu, dengan kecepatan yang sama, Cinta mengendarai sepeda selama 20 menit. Nah, 20 menit ini berapa jarak yang ditempuh? Nah, sekarang kan logikanya, kalau semakin lama dia menaiki sepeda, kalau kecepatannya sama, maka semakin jauh. Maka perbandingan senilai. Jadi, X per 3 sama dengan 20 per 15. Jadi sama nih ya, bawah banding atas sama dengan bawah banding atas gitu ya. Ingat harus senilai nih ya, satuannya harus sama, besarannya sama. Jadi kalau yang ini jarak, yang ini waktu gitu. Nah, tinggal dihitung deh. Maka X sama dengan 20 per 15 kali 3 gitu ya. Sama dengan berapa nih? Kita bisa sederhanakan dulu nih, sama-sama dibagi 5. Nah, jadinya 4 per 3 dikali 3 sama dengan 4. Maka jarak yang ditempuh selama 20 menit adalah 4 km. Nah, contoh satu lagi nih. Seorang pekerja setiap 3 jam. Nah, setiap 3 jam dapat menyelesaikan 1/6 bagian dari pekerjaannya. Dalam berapa jam pekerjaan itu dapat menyelesaikan pekerjaannya? Nah, jadi kalau 3 jam itu 1/6 bagian. Ya, kalau satu bagian berapa jam? Maka ini juga perbandingan senilai. Ya, jadi perbandingannya X banding 3 sama dengan 1 banding 1 per 6. Maka X sama dengan 1 per 1 per 6 dikali 3. Sama dengan 3 dikali 6 per 1 ya, dikali tapi dibalik. Sama dengan 18. Maka pekerja itu dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 18 jam. Gitu ya, mudah ya. Jadi intinya ingat lagi konsep perbandingan sebelumnya. Kita boleh membandingkan kalau besarannya sama. Lalu satuannya juga sama. Gitu. Karena perbandingan senilai, maka kita bandinginnya sama nih. Kalau kita mau bandingkan bawah banding atas, maka yang satunya lagi juga bawah banding atas. Oke? Nah, sekarang bagaimana grafiknya? Nah, kalau perbandingan senilai, grafiknya itu garis lurus atau kurva yang bergerak dari kiri ke kanan menuju ke atas. Ya, jadi contohnya ini, ada tabel perbandingan antara banyak pensil dengan harganya. Nah, jadi semakin banyak pensil, harganya juga makin mahal. Nah, maka grafiknya modelnya seperti ini. Ya, jadi makin dari kiri ke kanan, makin ke atas. Gitu. Oke? Mudah ya? Nah, mudah-mudahan penjelasan dari Miss bisa difahami nih dan membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal yang nanti diberikan oleh guru. Sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.